Oke, yang nggak ada ya sambil dilihat bukunya ya, nggak apa-apa. Halaman 14 tuh ada gambarnya. Digosok tuh ada gambarnya. Ini seperti ini gambarnya kira-kira. Ini ada benda yang mau kita jadikan magnet. Ya bisa besi, bisa baja, bisa nikel, dan seterusnya tadi. Ini adalah batang magnet yang benda yang sudah jadi magnet ya, atau magnet lah. Magnet batang, bisa tadi silinder, bisa dan seterusnya. Nah, caranya digosok, gosok. Nah, tetapi diusahakan, sebenarnya digosok bolak-balik ini nggak ada masalah ya. Hanya saja nanti kita kebingungan kalau digosok bolak-balik ini mana utara, mana selatan. Nah, bagusnya, idealnya itu digosok satu arah. Jadi kalau seperti ini ya ke sini, nanti diangkat, terusin lagi, diangkat, sini lagi gitu ya. Jadi satu arah. Jadi bagian yang gelap ini dari satu arah, dari atas ke bawah, nanti dari sini ke sini lagi terus. Nggak bolak-balik. Walaupun sebenarnya bisa bolak-balik. Hanya saja nanti kita kesulitan menentukan kutub magnetnya. Jadi intinya satu arah. Nah, sepakatin aja satu arah supaya mudah ya. Adapun kutub magnet yang dihasilkan, nah jadi yang ini nanti benda ini kan jadi magnet tuh. Nah, adapun kutub magnet yang dihasilkan nanti akan berlawanan arah dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Jadi misalkan ya, ini ada bagian A, ini ada bagian B. Dan kita sepakati bahwa magnet yang bagian gelap ini biasanya menunjukkan arah utara. Biasanya ya, jadi kita sepakatin. Ini disepakatin, kan di sini kan nggak ada tulisannya utara selatan, jadi kita sepakatin aja. Biasanya ini warna merah biasanya ini. Nah mungkin karena dicetak black and white, hitam putih, jadinya ini agak gelap. Biasanya ini merah. Nah merah ini kita sepakatin sebagai kutub utara dari magnet buatan ya, ini kutub utara. Ketika ini kita simbolkan A, ini kita simbolkan B, berdasarkan penjelasan ini, maka yang bagian A nanti menjadi kutub apa? Ayo. Ini utara ya, ini utara. Yang kita gosok ini bagian utaranya, selatannya nggak usah digosok. Jadi magnetnya nggak usah diputar-putar ya. Tetap seperti ini posisinya, tetap bagian utara. Jadi habis dari sini ke sini nanti diangkat. Yang ke sini ya kembali lagi ini ya, yang ke sini lagi gosok gitu. Jadi tetap hanya saja diangkat. Ketika sampai di ujung tuh diangkat, nanti sini lagi diangkat, disentuhkan lagi, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, jika ini bagian A dan ini bagian B, yang bagian A ini jadi kutub apa? Kutub mana? Utara atau selatan? Selatan. Kutub selatan? Begitukah? Ayo. Selatan. Oke, ada lagi jawaban? Mungkin utara, Pak. Saya utara, Pak. Barat, Pak. Ayo, Pak. Nggak ada barat ini. Utara, apa tadi? Selatan ya, selatan. Ada jawaban lain? Utara ada? Siapa? Saya, Pak. Iya, alasannya apa? Alasannya apa? Ya, alasan sebut aja. Baru. Karena saya nggak suka selatan, Pak. Sukanya utara. Ya nggak apa-apa, itu alasan juga. Saya ingin beda, Pak. Ya nggak apa-apa, itu alasan juga. Boleh aja. Nggak apa-apa. Ayo, ini A, ini B ya, yang atas ke bawah. Maka yang A akan menjadi kutub krik. Utara. Utara. Sudah mulai banyak utaranya ini. Selatannya berkurang. Yang mana yang benar? Selatan atau utara? Berdasarkan penjelasan ya. Kutub magnet yang dihasilkan bahan akan berlawanan arah dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Jadi, nah gini deh. Kalau kalian mendekatkan besi ya, bahan ferromagnetik dengan magnet bagian ujungnya ya. Ujungnya ini kita letakkan di ujung. Kira-kira ini nanti tertarik atau tertolak benda ini, besi ini. Ketika di sini di ujung.
Kalau sini kan nempel di ujung tetapi terpisah jarak sedikit gitu ya, sekian 1 senti lah. Kira-kira besinya ini tertarik ke magnet atau biasa saja atau malah tertolak? Ya, mestinya kan tertarik ya mestinya ya. Jadi ketika kalian gosok dari atas ke bawah sini, sampai di ujung ini, ketika kalian mau mengangkatnya, ini nanti besinya ini tertarik kah atau tetap saja kah? Gosoknya, gosok seret sampai ke sini diangkat ya. Nah, ketika mau diangkat ini tertarik atau tetap? Ayo, mana ini suaranya? Jangan pada tidur, masih pagi. Baru jam 9. Tetap ya Pak ya. Boleh Soalnya saja. saya juga kalau nggak salah saya pernah baca kalau misalnya kita gosoknya pakai bagian utara nanti yang di besinya itu jadi bagian selatan Pak. Yang di besi bagian mananya? Kan ada 2 bagian nih. Ada bagian A, ada bagian B. Ada bagian A, ada bagian B. Apakah semuanya ini jadi selatan? Oh iya, bisa juga ya. Nah, bagus itu jadinya. Jadi ini utara nih. Kita gosok semuanya di selatan gitu. Apa mungkin begitu ya? Pertanyaan yang aneh. Enggak ya, kalau itu enggak. Enggak mungkin satu batang menjadi selatan semua. Terus enggak jadi anu dong dia bisa menunjukkan arah dong. Dia mesti ada mana utara, mana selatan. Jadi kalau kita gosoknya satu arah, itu kita bisa tahu nanti yang ini jadi kutub apa, ini jadi kutub apa. Tapi kalau kita gosok bolak-balik, kita nggak tahu. Dia bisa jadi magnet, tapi kita nggak tahu di mana kutub-kutubnya. Kecuali kita uji nanti dengan magnet ini. Oh, ini tarik menarik, oh berarti dia kutubnya berlawanan. Oh, ini tolak menolak, oh, berarti dia sama kutubnya. Gitu. Nah intinya, jadi ada yang mau jawab dulu sebelum saya teruskan? Barangkali. Nggak ada Pak. Ya, oke. Ya, tadi sudah benar jawabannya. Jadi yang ini akan menjadi kutub utara. Ini utara ya. Ini magnetnya utara. Maka yang pertama digosok ini akan menjadi kutub utara. Kenapa kok di sini berlawanan? Oh, ya, karena tadi ini jadi utara. Ketika sampai di ujung itu besi ini kan akan tertarik tuh dengan magnetnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini nanti akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnetnya ini yang digosok. Jadi pada awalnya utara. Nah, bagaimana sih besi ini bisa berubah jadi magnet? Itu penjelasannya seperti ini. Nah, ini magnet ya, ini magnet. Ini benda magnet, magnetik. Benda magnet, ya magnet lah ini. Magnet batang, silinder atau apapun itu ya, ini magnet. Nah, ini adalah benda magnetik yang belum jadi magnet. Jadi di dalam itu ada kutub-kutub magnet yang arahnya masih acak. Ketika digosok, nah itu arahnya jadi satu arah seperti ini. Sehingga kalau besi itu yang sudah jadi ya, atau magnet sekalipun itu dipotong, maka dia akan tetap punya 2 bagian, utara dan selatan. Ketika dipotong-potong kecil-kecil, dia akan tetap punya bagian utara dan selatan. Gitu ya. Jadi ini awalnya. Sehingga nanti seragam bahwa ini nanti akan seperti ini, yang kayak gini juga ya maksudnya itu. Jadi yang sebelah sini jadi merah, yang sebelah sini jadi biru, gitu ya. Jadi yang sini utara, sini selatan. Jadi ini seragam. Nah, ketika digosok jadi seperti ini. Tadinya acak, nah, karena digosok searah, tadi jadi seperti ini. Nah, kalau digosok bolak-balik ya dia juga demikian, acak juga. Tapi awalnya acak jadi searah, hanya saja kita nggak tahu yang mana jadi utara, mana jadi selatan. Tapi tetap dia menjadi 2 arah seperti ini. Nah, itu penjelasan mengapa benda bahan magnetik ini bisa menjadi magnet. Kalau bahan diamagnetik, ya nggak ada, yang ini nggak ada.
Magnet di dalam itu nggak ada, sehingga yang nggak bisa jadi magnet, biar digosok sampai jelek juga nggak jadi magnet. Dia hanya menghasilkan listrik statis nantinya, bukan magnet ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau tanya dulu? Tentang menggosok. Kalau tidak, kita lanjut yang kedua, yaitu mengalirkan arus listrik. Tapi arus listriknya DC ya. Tahu DC kan? Direct current. Yang gimana itu? Yang gimana ya? Yang satu arah ya Pak? Iya betul. Contohnya? Baterai sama aki. Ya betul, betul sekali. Yang ada dua kutub positif dan negatif. Ini yang ditampil di kalian ini cuma PPT saja atau ada gambar saya di situ? PPT aja Pak. Oh, sip lah kalau begitu. Ya kita lanjut. Kalau gitu, ntar dulu ya saya nonaktifkan saja video saya. Jadi supaya kuotanya sedikit. Nah, sip. Kita lanjut. Oke, kita lanjut sini. Betul sekali. Jadi hanya DC ya, sehingga kita hanya bisa membuat magnet itu dari baterai, aki, atau bisa juga sih listrik PLN. Hanya saja listrik PLN yang disambungkan ke alat konverter yang bisa menjadi AC dan DC. Itu kita punya di lab, itu ada. Jadi bisa dijadikan DC, bisa 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt. Nah, kalau ini kan satu baterai kan 1,5. Karena dihubungkan secara seri jadinya 3 volt. Jadi ditambah. Jadi 3 volt, ini 3 volt. Jadi nah kalian bisa coba lah iseng-iseng di rumah. Atau kalau SD sudah pernah ya syukur alhamdulillah. Jadi dihubungkan Kalau ada paku misalnya ini. Pak, kalau misalnya arus listriknya pakai AC itu gimana Pak? Selain DC? Enggak bisa. Karena dia bolak-balik arusnya. Nanti kalian kesetrum. Karena AC itu besar. Yang PLN ini kan besar, 220 volt itu besar. Kalian bahaya. Tidak dianjurkan. Justru nanti akan saya jelaskan terkait dengan menggunakan arus listrik PLN. Nah ini ya, jadi bisanya itu pakai baterai, pakai aki ataupun listrik PLN tapi disambungkan ke alat namanya itu stavolt, bukan stavolt ya, apa ya namanya, trafo. Nah, namanya itu trafo. Nah, dia yang bisa mengubah dari AC ke DC, transformator. Kan udah belajar kemarin dengan satu transformator. Nah, itu bisa mengubah, menurunkan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Dari yang bolak-balik menjadi satu arah. Nah, bisa juga, namanya transformator. Ini ya, jadi pakai gini bisa juga baterai. Kalau tidak kuat mengangkat jarum kecil-kecil ini, ya tambahin lagi baterainya, tambahin lagi. Jadi semakin besar voltase yang dihasilkan, semakin besar juga kekuatan magnet yang dihasilkan oleh benda magnet tersebut. Ini namanya dialiri arus listrik atau dengan istilah lain disebut sebagai elektromagnetik atau elektromagnet. Nah, ini dengan cara elektromagnet. Karena ada elektron yang bergerak ya di kabel ini. Disebut elektromagnet. Jadi istilah lainnya itu adalah elektromagnet. Mengalirkan arus listrik dengan elektromagnet. Nah, bagaimana dengan kutub-kutubnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Kah? Ayo. Ya, dibantu. Apakah jawabannya? Ayo, mana utara, mana selatan? Si paku ini.
kalau berdasarkan ya melihat baterai ini ya, yang atas ini kayaknya ada pentolannya. Jadi ini bagian positifnya ya. Positif berarti yang ini negatif. Nah, pertanyaannya, si paku ini mana kutub utaranya, mana kutub selatannya? Kutub utaranya di bagian jarum itu, Pak. Bagian jarum, alasannya? Kan arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif kan, Pak. Nah, itu kalau dari kaidah tangan kanan, kuat arusnya itu dari depan ke belakang. Jadi kutub kuat arusnya itu ke sebelah kiri. Jadi kutub utaranya di sebelah kiri. Kutub Saya masih bingung sedikit. Agak putus-putus. Jadi, tadi gimana? Yang bagian jarum ini utara karena pelan-pelan soal penjelasannya. Saya keteteran nih. Alir dari kutub positif ke kutub negatif. Betul. Itu arusnya dari depan ke belakang. Kalau menggunakan tangan kanan, ibu jari itu ke sebelah kiri. Ya, paham saya. Oh ya, betul sekali. Sangat benar sekali. Luar biasa. Menggunakan kaidah tangan kanan. Betul sekali. Mana ya gambarnya ya? Gak ada ya saya. Yang gini doang nih. Ini ada gaya Lorentz-nya nih. Mana ya? Saya carikan dulu ya. Wah, ini dia. Nah, ini kaidah tangan kanan untuk magnet. Betul sekali. Hanya saja tadi ini apa namanya tadi? Nah, ini. Hanya saja ini kelihatan enggak si kabel ini dari bagian atas atau dari bagian bawahnya paku? Kalau ini kan kelihatan nih, berarti dia dari bawahnya. Nah, yang ini dari atas atau dari bawah kira-kira? Kan kita melilitkan tuh kan ya, dari atas kah atau dari bawah? Kan itu ada dua arah ya, ke atas menuju ke dalam atau dari dalam menuju ke atas keluar gitu. Kalau berdasarkan gambar ini dari atas ya mestinya ya, karena keluarnya kan dari bawah tuh. Jadi dari atas, ini dari bawahnya keluarnya. Ya betul. Benar memang jawabannya sobat tadi. Yang bawah akan menjadi utara berdasarkan kaidah tangan kanan ini tadi. Mana tadi mana tadi. Mana gambarnya tadi itu? Ini dia. Berdasarkan ini ya. Jadi yang diperhatikan itu adalah arus masuknya. Betul tadi sobat. Jadi yang positif itu adalah arus masuk. Ya. Gambar ini mana tadi? Nah, gambar ini kan positif tadi. Berarti arusnya tuh dari sini ya, arus sedikit dari sini. Nah, ke sini ya. Nah, baru kita lanjut ke gambar ini tadi. Nah, ini tadi. Jadi masuk dari atas menuju ke dalam, keluar lagi, masuk sehingga keluarnya nanti lewat bawahnya ya. Nah, kalau seperti ini, maka jari-jari kita ini itu digunakan sesuai dengan arah masuknya. Jadi gini, misalkan ya, jari telunjuk tangan kiri kalian itu anggap sebagai benda magnetiknya. Nah, yang 4 jari di tangan kanan, 4 jari di tangan kanan ini anggap sebagai kawat. Nah, kawatnya ini tadi, kawat lilitannya ini. Nah, karena berdasarkan gambar ini ya, dia kan dari atas tuh ya, dari luar masuknya, bukan dari dalam. Jadi dari atas. Sehingga kalau digambarkan itu, dia lewat atas seperti ini, maka nanti ada jempol kalian yang tersisa tuh kan 4 jari tadi ya, 4 jari, jempol nggak ikut ya, jempol biarkan posisinya tegak lurus dengan 4 jari tadi. Nah, ketika kalian lewat atas, maka arah jempol ini itu menunjukkan kutub utara dari bahan magnetik ini. Jempol itu menunjukkan arah utara.
Nah, akan sebaliknya jika lilitan ini mulai dari dalam. Nah, maka empat jari kalian ini mulai dari bawahnya, bawah dari telunjuk kalian yang sebelah kiri. Nah, jempol kalian akan menunjukkan arah utara. Maka arah utaranya ke sebelah kanan, gitu kan? Nah, tetapi ketika sambil dipraktekin ya di rumah, kalian pegang aja telunjuk kiri di dililitkan dengan empat jari dari yang sebelah kanan. Nah, ini saya nggak bisa menunjukkan gambarnya. Atau coba tapi resikonya ya harus dihentikan ininya ya. Untuk menampilkan gambar saya ini harus stop dulu atau screen-nya ini. Saya nggak menampilkan ya. Nggak bisa. Saya harus menyetop ininya dulu ini. Apa namanya? Share option. Gak apa-apa lah ya. Oke, sekarang yang tampil apa ini? Ada gambar saya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak, tapi nge-lag. Cek sound. Ada. Cek. Cek 1 2. Sudah nyambung lagi saya? Iya Pak. Sudah Pak. Atau tidak? Nge-lag Pak.
Cek 1 2. Maaf ya. Halo, cek 1 2. Dengaran suara saya? Halo. Iya, Pak. Aduh, internetnya putus lagi. Kacau. Untung ada backupnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita sampai di sini ya. Ini sudah tampil gambar saya ya. Iya kan? Halo? Halo. Guys. Halo? Ya, Pak, ada. Ya. Ada gambar saya ya? Ada, Pak. Oke, saya mau jelasin yang tadi itu. Apa namanya? Elektromagnet. Jadi kalian misalkan ini adalah apa namanya? Bahan magnetik yang mau kita buat jadi magnet. Jadi ada kabel ya. Enggak ada kabel di sini. Saya ambilkan kabel dulu ya. Masalah sampai ketemu siapa? Ini sudah. Tinggal berapa menit ini? 20 menit lagi. 15 menit lagi lah ya, insya Allah ya. Jadi ini misalkan bahan magnetiknya. Nah, ini aja dah, jadikan sampel. Ini bahan magnetiknya. Nah, ini adalah anggap bagian positif tadi ya, yang dihubungkan ke baterai positif. Ketika kita lilitkan seperti ini, nah dia kan dari atas nih, atas berarti dari atas gini. Nah, nanti kan keluarnya itu kurang. Nah, keluarnya kan ke bawah nih. Ini dihubungkan ke negatif. Yang tadi kan positif nih, yang ini tadi positif. Sehingga kalau seperti ini, maka kaidah tangan kanan tadi itu masuknya seperti ini. Nah, jempol ini menunjukkan arah utaranya. Ya, jadi karena positif tadi yang ini masuk lewat atas ya, lewat depan, sehingga begini. Nah, demikian sebaliknya, jika kita masuknya bukan lewat atas, tetapi kita lewat bawah. Ini tadi yang positif, ya, yang ada pentolannya ini positif. Kita masukkan lewat bawah seperti ini. Lewat bagian bawahnya ya, ini lewat bagian bawah. Ke atas seperti ini, dililitkan. Dililitkan seperti ini. Nah, nanti kan keluarnya itu kan ke atas ya. Nah, ke sini kan, ke atas nih. Ke atas dari bahan magnetik ini. Maka jari yang 4 ini, yang kanan, ini masuknya juga harus dari bawah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini masuk. Maka jempol ini menunjukkan arah utara. Berarti bagian utaranya sebelah sana. Ya, sebelah sini. Bagian utaranya sebelah sini. Jadi karena masuknya lewat bawah. Lewat bawah seperti ini. Tapi jika lewat atas, ya seperti ini, maka utaranya sini. Karena yang kedua ini tadi kita lewat bawah, jadi masuk lewat bawah seperti ini, maka jempol yang ini menunjukkan arah utara. Sehingga utaranya adalah sebelah kanan. Itu dengan cara elektromagnet. Jadi yang kedua elektromagnet. Nah itu juga sama, dia mengubah tidak muncul lagi. Dia mengubah ini saja dah. Nah, salah. Saya nyari PPT saya dari mana sembunyinya. Oh, salah. salah. Ya aja dah. Nah, ini ya. Jadi seperti ini tadi. Halo? Sudah dilihat di layar ini PPT saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi ini dengan keadaan kanan seperti ini kira-kira. Ya begitulah. Ini
Ini penjelasan dari elektromagnet. Satu lagi deh saya jelasin, yang ketiga. Jadi kan ada 3 cara membuatnya, namanya elektromagnet. Jadi mana utara, mana selatan tergantung dari arah masuknya kabel terhadap bahan magnetik tersebut. Yang ketiga ini adalah dengan cara induksi. Induksi ini adalah didekatkan. Nah ini, jadi didekatkan. Jadi mendekatkan, tidak ditempelkan ya. Ini tidak ditempelkan, tapi didekatkan saja. Sangat dekat sekali. Jadi kalau ditempelkan malah dia nggak jadi magnet. Ini bahan magnetnya ya. Kalau ditempelkan dia nggak jadi magnet malah. Nah, tapi didekatkan, makanya diberi penahan supaya dia tidak nempel. Nah, ini juga gitu, di sini kasih penahan. Nah, karena proses induksi ini agak lama, mungkin seharian atau beberapa jam lah. Ya tergantung ya, semakin lama semakin kuat ya jadi magnetnya. Jadi ini hanya didekatkan saja, tidak ditempelkan. Sangat dekat, mungkin jaraknya sekitar 0,2 cm saja. Aja tidak sampai 1 cm. Nah, jadi sangat dekat sekali. Supaya dia mudah jadi magnet. Nah, nanti Pak pengisiran menempel. Nah, bagaimana menentukan utara dan selatannya? Langsung saya jelaskan ya. Ini Mas tinggal 15 menit lagi. Nanti kita diskusi. Menentukan kutub magnet yang terjadi, ya. Menentukan kutub magnet yang terjadi yaitu, coba saya, ntar ya, saya mau coba nyari dulu eksperimen. Ini ada aplikasi baru, bukan baru ya, karena saya baru tahu maksudnya. Nah, ini dia. Nah, enak nih. Ya, bisa coret-coret di sini. Nah, jadi ini kan kutub selatan yang didekatkan ya dengan bahan magnetnya. Maka ketika penahan ini dilepas, yang terjadi adalah bahan magnet ini akan mana ini? Pada mulai. Oh no. Guys, error guys. Mau mati guys. Cek. Ada Pak, terus Pak. Sebentar lagi mati, nunggu beberapa detik lagi mati. Jangan pergi dulu ya. Intinya, ini yang bagian bawah ini akan tertarik kan dengan yang atas, sehingga yang bagian dekat dengan kutub S ini akan menjadi kutub utara. Ya, yang atasnya di utara, yang bagian bawah jadi selatan. Demikian sebaliknya, jika magnet batang yang kita punya itu kita balik yang bawah utara, maka yang bagian atas jadi selatan. Gitu ya. Jadi untuk menentukan mana utara dan selatan dari magnet induksi ini, ya cukup dilihat dari proses pembuatannya tadi. Mana yang mau kita letakkan utara, mana yang selatan. Nah, mati kan. Halo, cek. Masih ada suara saya? Ada Pak. Masih Pak. Tapi nggak bisa diapa-apain komputer saya ini. Nggak bisa digerakin. Mouse nggak bisa ini, aduh error. Ya udah, kita lanjut diskusi saja. Jadi ada 3 cara tadi ya. Nah, ada 3 cara juga untuk menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Ini kan yang di bawah ini kan bahan magnetik gitu ya. Bahan magnetik yang sudah jadi magnet lah ya, kita anggap sudah jadi magnet. Itu kita bisa hilangkan sifat kemagnetannya yang sudah jadi ini. Bahkan magnet yang atas ini, itu kan magnet tuh ada utara selatan tuh. Itu kita bisa hilangkan sifat kemagnetannya. Artinya dia bisa jadi besi seperti semula atau baja seperti semula. Ada 3 cara, yaitu dengan cara diapain ya? Betul sekali, dipukul-pukul. Diapakan? Dibakar. Iya betul, dibakar, dipanaskan.
Arus listrik bolak-balik. Nah, yang ketiga adalah dialiri arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu tidak lain adalah arus PLN. Nah, jadi kalau kita buat seperti tadi ya, kita lilitkan, tetapi dengan listrik PLN, maka magnet ini bagian di dalamnya, komponen di dalamnya itu, komponen magnetik di dalamnya itu akan acak lagi, karena arus listriknya itu bolak-balik tadi, jadi acak. Nah, ini lama-kelamaan bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Demikian juga ketika dipukul, tadinya udah rapi, dipukul, akhirnya dia acak lagi. Atau dipanaskan juga demikian. Jika dipanaskan, ya dia akan kembali acak lagi. Jadi ada 3 cara. 3 cara membuat dan 3 cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu bahan. Deh, sampai situ aja deh jelasannya untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ini saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Layarnya ini freeze. Keyboardnya dipencet juga nggak mau. Bahkan caps lock aja dipencet nggak mau nih. Ayo, silakan ya mau ditanyakan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ini yang di kalian ini munculnya apa? Masih nge-freeze ini ya? Gambar ini ya? Hitam, Pak, hitam. Oh, ada yang hitam, ada yang nge-freeze. Ya pokoknya itulah. Ya, jadi kita sudah sampai di halaman berapa? 13, 14, 15, bahkan 17 ya. 18 juga sudah. Nah, sampai di halaman 11 baru kita. Sudah, alhamdulillah separuh sudah. Untuk saat ini belum ada penugasan ya. Nanti kita tanggung, kita selesaikan dulu. Pertemuan berikutnya, kayaknya perlu sudah pertemuan ini magnet ini, baru ada penugasan. Santai aja. Ada mau tanyakan dulu tentang magnet? Ayo, yang mau bertanya silakan bertanya. Ya, kita lanjut lagi. Ini adalah backup apa ya ini? Karena yang ya,
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah saya mute ini. Kalau yang mau mengaktifkan mikrofonnya bisa. Tadi itu karena ada ramai banget jadi saya stop. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa. Bukan, Bu. Pak Imam. Pak Imam. Beliau mau bagi rapat di. Nggak tahu. Iya. Nah, kurang tahu juga, Bu. Iya. Maaf ya. Oke, kita cukupkan saja ya, ini masih dari menit. Nanti kita lanjut diskusi di grup Telegram boleh, ataupun di mana? Di Telegram. Oke. Kita cukupkan, insyaallah. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa diambil ya. Oke, kalau tidak berani kita tutup dengan doa dulu ya. Yang sudah kita dapatkan hari ini bisa melekat ilmunya dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Baik, kita berdoa dulu, berdoa di sini. Selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup dan akhiri dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Semua ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.